Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Mas Putra, itu tadi Menteri Keuangan sudah mengatakan sampai akhir tahun harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan. Bahkan dikatakan bahwa itu dengan hitung-hitungan catatannya harga minyak mentah $100 Amerika per barrel. Meskipun saya tadi tidak mendengar kurs dolarnya berapa. Karena kan kalau rupiah melemah lebih dalam, nanti biayanya lebih besar lagi. Nah itu sebetulnya memang sudah dihitung dengan seksama, sehingga kemudian pemerintah sanggup untuk tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi, atau memang sebenarnya masih ada opsi kalau ya, amit-amit ya, kondisi perang ini tidak kunjung usai, Selat Hormuz tidak juga terbuka, itu kita siap juga untuk kalau misalnya harus naik juga, ya kita sudah menghitung juga. Yang mana tuh Mas? Ya, jadi pada dasarnya tadi kita melakukan penghematan, kan diasumsikan juga artinya ada penghematan konsumsi BBM juga artinya Mas. Itu satu. Yang kedua, kita melakukan penghematan tadi pun tujuannya adalah melakukan realokasi tentunya ketika ternyata asumsi di dalam APBN kita, asumsi makro kita yang $70 per barel itu naik hingga tadi 100 ya disampaikan Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya, ya tentunya itu dengan adanya tadi efisiensi anggaran-anggaran yang bisa dialihkan, itu juga bisa menjadi bantalan untuk subsidi BBM kita ketika membengkak ke angka tadi $100 per barel. Tentunya kan sebenarnya ada hitungan di sensitivitas APBN. Ketika $1 kenaikan ICP ya, Indonesian Crude Oil Price, ketika naik $1 itu akan berpengaruh terhadap kenaikan belanja kita 10,3 triliun, Mas. Lalu defisit APBN kita melebar ke 6,8 triliun. Tambahan defisit per kenaikan minyak mentah $1. Nah, dihitung aja sebenarnya kan bisa kita hitung sederhana tadi ya. Kalau 70 ke 30 artinya 30 $30 dikali 6,8 triliun. Ya, itu kan ada penghematan tadi saya bilang, ada penurunan. Ini sederhana tadi kita ngomong, kalau misalkan mau detailnya tentunya KSP kita melakukan diskusi juga kok dengan Dirjen Sef, dengan Dirjen Sef. Baru beberapa hari yang lalu kita juga minggu ini akan melakukan diskusi dengan para ekonom-ekonom juga, tentu juga melihat exercise juga seperti apa. Nah tentunya tadi yang saya sampaikan sebenarnya dengan asumsi-asumsi tadi itu defisit tetap terjaga di bawah 3% per PDB tentunya. Tipis ya 2,9 kalau saya tidak salah, meskipun tadi kan kita ada hitungan tadi berapa itu yang efisiensi akan direalokasikan terhadap anggaran untuk subsidi. Jadi tidak akan melampaui defisit maksimal 3% dari PDB, itu tidak akan terjadi begitu ya? Kalau dari hitung-hitungan Kementerian Keuangan saya meyakini sih tadi sederhana yang kita lakukan saja. Let's say $30 ya kali 6,8 triliun, berapa triliun tuh? 200-an triliun ya, 200 sampai 300 triliun. Berapa yang dihemat, asumsi Bapak BBM yang akan berkurang kan tuh bisa ketahuan lah angka-angkanya. Baik, Pak Amin, dalam kesempatan yang lalu itu mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan boleh juga dinaikkan BBM bersubsidi untuk membuat rakyat berhemat. Anda setuju itu atau setuju yang dilakukan pemerintah sekarang, Pak Amin? Saya setuju dengan yang dilakukan pemerintah, apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Jadi dalam kondisi bagaimanapun, diusahakan BBM subsidi ini tidak naik. Ditahan? Ditahan. Karena memang ini berhubungan dengan masyarakat berpenghasilan rendah atau orang mampu lah, sebut saja begitu. Nah, ruang yang bisa diotak-atik tadi yang saya katakan untuk orang-orang yang mampu, yang masuknya ke kompensasi. Kemudian juga catatan pentingnya Mas, bahwa alokasi BBM bersubsidi selama ini juga masih sering tidak tepat sasaran. Masih banyak juga dinikmati oleh orang-orang yang mampu. Bukan rahasia lagi nih, terjadi banyak penyelewengan di lapangan. Gitu. Penyelewengan ya? Penyelewengan. Artinya ya biasalah, seolah orang main. Makanya ada himbauan dari pemerintah agar orang yang melakukan itu selama ini tolong sadar kondisi negeri kita sedang sangat sulit ini karena terdampak dari perang Iran vs Amerika Israel itu gitu loh. Jadi ini saya kira yang penting diperhatikan, karena kalau sampai yang subsidi ini naik, ini ya memang Pak JK punya logika tersendiri ya, tapi saya kira nih tidak sederhana itu. Dampaknya ke masyarakat berpenghasilan rendah itu yang itu efeknya. Efeknya. Pak Fuad bagaimana Pak? Iya,
bukannya salah yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla, tapi timingnya itu Timingnya, ya. tidak tepat sekarang ini, ya kan. Jadi sedangkan ini masih bisa mampu diatasi oleh Menteri Keuangan, pemerintah. Dan dalam rangka realokasi anggaran itu tadi yang macam-macam tadi, kita juga jangan lupa harus melakukan pembenahan yang lain yang bisa memberikan penghasilan. Misalnya pembenahan di pajak harus digebrak itu, pembenahan di bea cukai juga harus digebrak, itu kan. Kan sedang dilakukan tuh Pak? Iya makanya, tapi ya pokoknya harus dilakukan lah ya. Lebih dilakukan lagi maksudnya? Oke. Kemudian bagaimana itu restitusi pajak yang jumlahnya sampai beratus-ratus triliun, itu juga harus ditinjau kembali. Makanya tax ratio-nya meluncur rendah terus gitu kan. Nah, bagaimanakah lagian perang ini juga kita harus ingat sebetulnya bukan sih kita senang dengan perang ya, tapi kalau emang keadaan perang kita apa boleh buat, kan kita di luar kontrol Di kita. luar kendali Tapi kita. juga ada yang bagusnya juga kan. Kalau harga-harga komoditi selain minyak, kita kan punya banyak komoditi, itu juga menaik gitu kan. Itu juga kompensasi, ada benefit juga ya? Ada benefit Indirect. juga ya. Nah hal-hal begini ini saya percaya akan mampu untuk menutup kompensasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Masih peluangnya masih banyak. Nah ini aja kan tadi potensinya bisa 300-400 gitu kan untuk menutup ini, ya kan masih banyak. Dari apalagi nanti kalau ada benar-benar harga komoditi naiknya, minyak naik kan harga komoditi naik semuanya itu umumnya begitu. Karena minyak ya. biasanya panglimanya komoditas. Ya. Semacam Nah kalau itu naik semuanya kan ada windfall profit. Windfall profit itu kan masuk ke pemerintah aja, nanti nggak usah windfall profit itu dibagi-bagi sama mereka, ya kan? Mereka itu siapa? Ya mereka yang punya tambang-tambang. Windfall profit itu bagian daripada pemerintah, gitu kan. Jadi ada hal-hal, tapi pemerintah memang harus bekerja, mau mikir, mau mengerjakan sesuatu, masih banyak sumbernya yang bisa diatasi. Baik, Mas Putra, kalau strategi WFH dan strategi energi ya, tadi penghematan perjalanan segala macam, itu dievaluasi 2 bulan sekali. Ya, tadi yang disampaikan ya. Ini kan tentu kebijakan ini akan dievaluasi. 1 April akan dievaluasi dalam waktu 2 bulan ini. Berarti seperti apa efektif tidak, seperti itu. 1 Juni ya? 1 Juni ya, 1 Mei, 2 bulan dari 1 April. Oke. Evaluasi itu artinya, apakah misalnya terbuka kemungkinan kalau memang tidak efektif akan dilakukan cara yang lain, atau kalau memang efektif, misalnya WFH ini efektif nih mengurangi konsumsi BBM, bagaimana kalau misalnya ditambah begitu? Itu ada kemungkinan skenario-skenario seperti itu tidak? Ya, ini kan namanya kebijakan jangka pendek ya Mas ya. Kan kita kadang-kadang juga membagi mana kebijakan jangka pendek, mana jangka menengah, mana jangka panjang. Tentu kita nggak bisa mix semua kebijakan itu. Nah ini tentunya tadi hal yang baik juga Mas, ketika ada hal yang efektif baik, ya tentunya terus diteruskan gitu ya, dilanjutkan. Ketika tidak ya pasti akan dilakukan perbaikan-perbaikan, evaluasi kan umumnya pasti seperti itu gitu ya. Dan tadi ini kan merespon dengan adanya ketidakpastian saat ini, konflik Timur Tengah, Selat Hormuz ditutup, Iran konflik dengan US, dengan Israel. Kan tentu kita berharap ini jangan terlalu berlama-lama seperti konfliknya. Dan juga ada kan sinyal-sinyal seperti sudah menuju ke tahap yang akhir ya. Kalau kami tentu berharap seperti itu. Terus juga Iran ada opsi untuk memberikan tarif untuk Selat Hormuz. Kan tuh setidaknya kepastian Pak, meskipun kan ini kan yang naiknya turun harga ini kan salah satunya dibentuk karena sentimen. Ketika ada sinyal mau perang berakhir, turun harganya. Ketika mau eskalasi lagi, naik harganya. Nah ketika Selat Hormuz dibuka dengan apapun itu ya, dengan tarif atau misalkan beberapa negara saja bisa lewat, kan setidaknya ada kepastian. Nah ini tentunya tadi ya, beberapa kita juga harus melihat kondisi ketidakpastian ini. Tentunya namanya ketidakpastian kita tidak bisa prediksi tentu. Beda sama resiko bisa kita prediksi gitu ya. Nah inilah tentunya evaluasi dalam hal ini 2 bulan itu sangat relevan menurut kami Mas ya, seperti itu. Pelaksanaan WFH itu unit masing-masing yang mengawasi pelaksanaannya Mas Putra, atau siapa nih saat ini nih yang mengawasi efektivitas WFH ini? Ya, WFH tentunya nanti kita akan lihat, yang paling pertama adalah melihat
apakah turun atau enggak sih terhadap konsumsi BBM, itu kan pasti ya. Terus apakah ini contoh waktu itu juga sempat kita saya sempat berdiskusi WFH ini sebenarnya nanti akan jadi akan liburan atau enggak. Kan sebenarnya nama kerja ya kerja meskipun dari rumah gitu ya, harus work kerja. from home. Ya itu harus kerja. Kerjanya untuk kantor kan? Tentu bukan mengerjakan pekerjaan domestik kan ada jokesnya itu sekarang. Tentu itu untuk kantor. Tentunya kantornya pun yang berbasis output gitu ya. Kita kerja yang berbasis output, terus berbasis outcome. Beda sama halnya kalau itu pelayanan publik, pasti tidak bisa WFH. Harus tetap kan muka. Harus tetap di kantor seperti itu ya. Atau misalnya contoh lagi kalau kita lihat pabrik. Pabrik itu bahkan ada yang 24 jam nonstop itu bekerja terus gitu ya. Kalau kita lihat ada beberapa ini kan 24 jam nonstop bekerja terus. Nah itu tentu nggak mungkin bisa WFH. Nah ini yang contoh lagi Mas, misalnya contoh sekarang ada teman saya yang dia kerja dari Indonesia, tapi sebenarnya perusahaannya di Eropa itu juga ada kok. Jadi sebenarnya di dunia yang saat ini WFH itu sangat umum meskipun tidak bisa diterapkan ke semuanya. Nah tadi menariknya bahwa ya tentunya kita akan lakukan evaluasi gitu ya. Evaluasi yang dilakukan apa? Pertama melihat turun nggak sih dari konsumsi BBM ketika ada WFH. Yang kedua mereka kerja nggak sih? Ya tentunya tadi basisnya output indikator. Yang ketiga, kalau ada yang kan absen sekarang kan bisa dari gadget ya Mas ya. Tentunya kan ada GPS-nya di mana dia absennya. Nah, itu kan juga bisa jadi pantauan. Itu yang menurut kami WFH ini ya tentunya bisa efektif gitu ya. Asalkan implementasinya itu baik dilakukan. Pak Amin, sebentar Pak Fuad. Pak Amin, kalau DPR melihat pelaksanaan WFH ini seperti apa? Lalu kemudian DPR sebagai wakil kami semua, kita semua rakyat juga melakukan apa Pak untuk kemudian ikut menghemat penggunaan khususnya BBM dan energi ini Pak Amin? Ya pertama ini terkait WFH kan dua kata kunci ya. Yang pertama soal efisiensi itu harus tercapai. Tentu pemerintah punya ukuran-ukurannya dan teknis pelaksanaannya. Yang kedua produktivitas ya harus tetap terjaga. Jangan malah jadi turun. Jangan turun. Atau kalau yang instansi pelayanan, kualitas pelayanan jangan sampai turun. Yang berikutnya ini tentu tantangan bagi pemerintah ini. WFH ini menjadi momentum untuk mempercepat proses digitalisasi birokrasi. Gitu, karena dengan begitu nanti akan mudah, bisa jadi nanti WFH bisa diperpanjang terus kalau sasaran ini tercapai. Yang kedua, untuk membangun budaya kerja yang bertanggung jawab. Bagaimana orang kerja dari rumah, ya tidak diawasi secara langsung, tapi tetap benar-benar menjaga mood pekerjaannya, kualitas pekerjaannya, sehingga outputnya tadi dikatakan oleh Mas Putra tetap terjaga atau bahkan lebih naik gitu lah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan instansi DPR ya, kita nggak punya kupon-kupon untuk BBM seperti yang dialami atau dilakukan oleh ASN ya atau Mas Putra itu dapat kupon-kupon potongan BBM. Kalau kita sih nggak ada gitu ya. Tapi instansi DPR sudah melakukan itu. Penghematan itu misalnya sekarang eskalator yang itu udah nggak difungsikan itu di tempat saya. Lift juga dibatasi. Biar lebih sehat juga. Lampu-lampu ini juga sebagian tadi yang nyala gitu ya. Jadi siang-siang juga temaram itu. Di ruangan-ruangan tentu yang bukan fungsi vital gitu. Kemudian jam 6 semua mati. Kecuali memang ada anggota yang mau secara khusus bekerja melewati jam 6 dia harus pesan. Oh, udah bisa. Harus pesan, harus berpesan. Harus order ya. Sedia order. Kalau tidak dimatikan juga. Mati otomatis gitu. Jadi jam 6 semua udah mati. Persamaan menanggung beban ini menjadi pertanyaan kita, apakah kita sama-sama menanggungnya atau jangan-jangan hanya baru beberapa? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.